idza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslah halla bihal bala. Jika umatku ini mengerjakan 15 perbuatan, berarti sudah waktunya dapat bala. Paham ya? Umatnya Nabi Muhammad kan ummah marhumah, umat yang paling disayang oleh Allah. Tapi kalau mengerjakan 15 ini, berarti waktunya turun bala yang besar. Sahabat tercengang. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah 15? Bahaya benar itu 15. Sehingga umat yang dicintai oleh Allah ini juga diazab oleh Allah. Nabi SAW menerangkan yang pertama, hitung ini. Idza kanal maghnamu dualan, kalau yang menjadi harapannya manusia itu adalah jabatan, berebut jadi jabatan. Wow, kalau udah mau jadi DPR rebutan. Tapi jadi bupati rebutan, jadi gubernur rebutan, jadi presiden rebutan. Belum, masih 3 tahun yang akan datang udah menghadang dia. Benar apa tidak? Idza kana al-maghnam dualan. Masya Allah. Kata Nabi SAW, innakum satahrisuna 'alal imara wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kamu itu berambisi jadi pejabat, padahal kamu pejabat akan menyesal nanti di hari kiamat. Karena dituntut oleh rakyat kamu, kamu tidak adil, kamu tidak cinta sama rakyat kamu. Awas. Ya, bukan Habib Taufik yang ngomong. Ini Nabi nggak terima, protes sama Rasulullah. Jangan sampai banyak yang nuntut. Mudah-mudahan gubernur Kalsel, mudah-mudahan bupatinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kita doakan. Alhamdulillah bisa hadir hall, jauh lagi, Masya Allah masih nyempatkan diri hadir hall. Mudah-mudahan dapat berkahnya orang soleh, amin. Ya, kita bangga dengan bupati, dengan gubernur yang demikian. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditiru sama gubernur yang lainnya. Terus ya, yang kedua, wal amanatu maghnaman. Jika amanat dijadikan satu keberuntungan, boh senengnya kalau dijadikan menteri keuangan. Wah, sekretaris daerah bagian keuangan, kabak keuangan, senengnya. Komisi apa itu kalau DPR itu? Bagian duit, rizki kata dia. Memangnya warisan nenek moyangnya kamu? Amanat dianggap satu keberuntungan, padahal sebenarnya tidak. Amanat itu tanggung jawab. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, Nabi melihat Nabi melihat ada seseorang dikasih beban, dipikulkan di pundaknya. Ini orang udah sempoyongan gak kuat, minta ditambah. Tambah Pak, tambah, kata dia. Tambahin lagi. Ini orang udah mendek badannya, udah gak kuat, mau roboh. Tambah lagi, kata dia. Takbiran Rasulullah. Siapa ini Jibril? Bodoh sekali. Udah gak kuat minta ditambah. Itulah misal umatmu. Dia gak berhasil megang amanat jadi kepala desa, gak berhasil minta jadi bupati, minta ditambahi amanatnya jadi bupati. Itu loh gak bener, minta naik jadi gubernur, terus begitu. Amanat
ternyata dijadikan satu keberuntungan. Ini yang ke berapa ini? Yang kedua. Ingat 15 ini. Yang ketiga, waz-zakatu maghraman. Zakat dijadikan sebagai maghraman, pajak. Beratnya kalau ngeluarkan zakat. Hitungnya 70 kali. Itu pun dengan berat hati. Padahal itu zakat sebenarnya adalah mengeluarkan penyakit harta, saudara. Penyakit harta itu adalah lebih berbahaya daripada infeksi di anggota badan kita, lebih berbahaya daripada titanus, lebih berbahaya daripada kanker. Kalau dokter menyarankan potong, amputasi, ambil operasi, ambil itu infeksinya supaya selamat, potong itu penyakitnya supaya tidak menjalar ke yang lainnya. Kan motong sedikit, ngambil sedikit untuk menyelamatkannya semuanya, kan begitu. Zakat juga begitu, setiap tahunnya kankernya dikeluarin, titanusnya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Seharusnya kan bangga, senang dia. Kenapa? Sehat insya Allah hartanya. Berat hati, akhirnya dia mencuri zakat, nggak berkah. Halaka malun fi barrin wa bahrin, ma tarifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakah. Hancurnya harta di daratan maupun di lautan itu karena dia tidak jujur mengeluarkan zakat dengan sebenarnya. Yang keberapa sekarang? 4. Wa ata'ar rajulu zaujatah. Umatku ini akan mendapatkan adab jika laki-lakinya taat sama istrinya. Nggak tahu di Banjar apa begitu. Kalau di daerah kita sih banyak. Kalau di Banjar katanya pabriknya. Laki-laki taat sama istrinya. Misal Allah memerintahkan kita melarang istri kita untuk bersolek jika keluar dari rumah. Istri kita nggak mau, belikan bedak yang mahal. Kalau enggak, saya akan pulang ke rumah orang tuaku. Taat sama istrinya, maksiat sama Allah. Ya deh, yang penting tidak pulang. Perempuan selalu diikuti ajaran Tuhannya, tidak diperhatikan. Ini yang keberapa? Udah, saya singkat, nggak pakai keterangan dah. Yang kelima, istrinya ditaati, istrinya dimanjakan, kemanapun dituruti. Wa aqqa ummah, tapi dia durhaka sama ibunya. Kalau sama istrinya bahasa cinta merayu, sama ibunya matanya melotot, menjerit-jerit. Hati-hati. Untuk tidur sama istrinya, ranjangnya mahal sekali. Ibunya diberikan tikar. Dia mau rekreasi sama istrinya, Bu, jaga anak-anak ya. Bu, udah selesai masaknya. Istrinya bangun tidur. Kita lagi lapar nih Bu, tolong ditaruh makanannya. Hebat. Taat sama istrinya, durhaka sama orang tuanya, ibunya sendiri. Hati, itu berarti saatnya umat ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa barra sadiqah, loyal sama teman. Kalau sama teman, jangan khawatir, aku yang traktir. Minta apa? Dia akan bantu temannya. Wa jafa, tapi orang tuanya dijauhin, ayahnya sendiri dijauhin. Bapaknya kadang-kadang payah, perlu dibantu, nggak diperhatiin, temennya lebih diunggulkan. Loyal sama temen, nggak perhatian sama ayah. Keberapa tadi itu? Keenam. Ketujuh. Taat sama istri keberapa tadi? Keempat. Durhaka sama ibu. Kelima. Loyal sama teman. Keenam, tidak memperhatikan ayah.
Setuju. Ini jangan kurangin. Saya juga payah ini, kepingin duduk sekarang. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Suara-suara keras ada di masjid, nggak sopan di masjid. Kalau orang dulu itu masuk masjid, ya Allah, ini Baitullah, dia sopan, dia sholat tahiyatul masjid, niat i'tikaf ada di sana. Sekarang enggak, rapat ada di masjid sambil ngerokok, sambil terawak. Ini warung apa masjid? Jaga kebebasan masjid, apalagi kiai, guru yang benar. Hormatin, itu Baitullah yang dibangun untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat berjamaah, untuk baca Quran, untuk i'tikaf, untuk zikir. Itu lambang kebesaran Islam. Masa begitu? Seperti ada di tengah jalan aja. Inti di muka guru Anda sendiri nggak mungkin akan berani ngerokok. Masa di rumah Allah berani ngerokok? Hormatin, apalagi mengotori, dosa. Jaga kesucian dan kewibawaan masjid Allah. Keberapa sekarang? Ke-9. Wa kana zaimul qaumi ardalahum. Pemimpin masyarakat dari itu adalah orang hina. Kalau dulu yang jadi pemimpin, orangnya harus warok, orangnya harus alim, tahu hukum agama, halal dan haram. Sekarang kadang-kadang maaf kasih salam nggak bisa. Jadi pemimpin yang seharusnya mengaji huruf hijaiyah, dia dijadikan pemimpin. Kenapa? Lulus menghitung uang, tapi nggak tahu haram, habis di korupsi, habis di korupsi uangnya. Pemimpin di zaman itu adalah orang-orang yang hina. Kadang-kadang preman, Pak. Preman jadi pemimpin, hebat gak? Hebat jeleknya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Yang ke-10, orang dihargain, orang dihormatin bukan karena segan, bukan karena ingin memuliakan, tapi takut dengan ancamannya. Awas kalau ngomong mengati aku, awas, penjara tempatmu, awas, akan aku hancurkan, awas, aku akan tutup usahanya kamu, awas, terus begitu. Akhirnya orang menghormatin hanya karena ketakutan. Wasyuribatil khamru, khamr diminum di mana-mana. Ya Allah, kita nggak bicara di Bali. Kalau di Bali memang mayoritas bukan Islam, non muslim. Kita bicara di Pasuruan, kita bicara ada di Banjar. Warung-warung jualan khamr begitu bebas, kadang-kadang warungnya deket masjid. PR para bupati, tolong diteliti, nggak pantas. Mumpung Anda yang jadi bupati yang cinta sama ulama, berantas itu khamr supaya daerah Anda aman daripada adab Allah. Narkoba, ya Allah, maaf kadang-kadang anaknya daripada habaib, anaknya daripada guru kecanduan narkoba. Bukan hanya sekedar masuk di sekolah umum, saudara, di pondok masuk itu narkoba. Mau diingkari atau tidak, Allah Maha tahu. Percuma dah kita akan bukti-buktiin. Yang keberapa? Walau bisal harir, yang dipakai oleh laki-laki banyak sutra-sutra. Nah, kalau di sini sih orangnya banyak miskin, mungkin nggak ada yang pakai sutra. Beli sarung aja utang. Mau pakai sutra, tapi mungkin di daerah-daerah yang maju banyak pakai sutra. Wattukhidatil qainat, yang ditampilkan adalah bidu-wanita. Huh? Pernah nggak di daerahnya Anda biduan-biduan, penyanyi-penyanyi wanita didatangkan? Pernah nggak? Nggak pernah. Sering? Itulah mengundang adab Allah, saudara.
tampilnya bidu-wanita menyanyi di hadapan laki-laki, itu adalah mengundang adab Allah. Hadis ini wal ma'azif, pagelaran-pagelaran, ada senang anaknya dikhitan, musik yang didengungkan, kadang-kadang bayar puluhan juta, datangkan grup orkes, grup band, maaf, grup samar, sama aja. Kalau orkes itu di Indonesia, kalau di Padang Pasir samar. Oh, samar itu ibadah, siapa bilang? Wah, biayanya puluhan juta, tapi kalau bantu orang miskin, tetangganya miskin, dibiarkan puluhan tahun. Jangan buat pagelaran-pagelaran yang mubazir, saudara. Gunakan untuk amal soleh. Banyak yang membutuhkan, perutnya anak yatim, banyak yang laparan itu. Wal ma'azif. Yang ke-15, wala'ana akhiru hadhil umma awwalaha. Umat akhir umatku ini banyak yang melaknat pendahulunya. Ya Allah. Sahabat dilaknat. Orang-orang soleh dikritik, aulia dihabisin. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kadang-kadang pakai figur habaib. Ajaran ahli bait melaknat sahabat. Mana ada ahli bait melaknat sahabat? Hati-hati. Ajaran ahli bait, ajaran habaib adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maaf, ini banyak guru-guru. Tolong sampaikan kepada orang Banjar. Siapapun datang habaib, kalau tidak membawa ahli sunnah wal jamaah, jangan diturut, jangan didengarin ceramahnya, jangan dihadiri majelisnya. Ahlus sunnah wal jamaah satu-satunya yang benar, saudara. Baca kitab Nasaih Diniyah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad juga memilih ahlus sunnah wal jamaah. Baca kitab Tajul Ma'arijul Hidayah. Baca kitab Buhyatul Mustarsyidin. Baca kitab-kitabnya habaib, semuanya menyatakan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu bohong besar kalau ada orang menyatakan habaib itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan percaya. Udah, nggak usah hadir majelisnya, nggak udah dengerin ceramahnya. Wah, itu kan Habib ada yang bisa diikutin, ada yang nggak bisa. Yang ahlus sunnah diikutin, yang bukan ahlus sunnah ditinggalin. Setuju? Sampaikan, ada di sana amanat. Udah komplit 15 ya. 15 ini kalau dikerjakan oleh umatku, dengarkan Nabi. Nih, keterangan Rasulullah. Falyartaqibu inda dzalika rihan hamra au khasfan au maskha. Kalau udah 15 ini dikerjakan oleh umatku, berarti siap-siaplah mereka akan mendapatkan adab Allah berupa rihan hamra. Kalau dibahasakan sekarang, setruk. Setruk, mudah-mudah setruk. Haji kemarin baru datang, setruk. Terjadi penyakit setruk ada di mana-mana. Benar apa enggak? Ini karena 15 ini. Mudah-mudahan selamat, sehat walafiat. Au khasfan, dan akan Allah dan tunggulah kata Nabi, kalau sudah 15 itu terjadi pada umatku, khasfan, gempa bumi ada di mana-mana. Bener nggak terjadi banyak gempa? Au maskhan, akan terjadi masakh. Masakh itu adalah perubahan bentuk. Ya, mungkin banyaknya penyakit. Ya Allah, maaf, kadang-kadang hidungnya besar, kena tumor. Kadang-kadang telinganya besar. Kadang-kadang kakinya aja yang memanjang. Kadang-kadang kurus betul. Perubahan bentuk wajah manusia yang bagus ini berubah menjadi menakutkan. Mungkin itu penyakit-penyakit yang berbahaya.
Inilah saudara-saudara, kalau orang tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hamba tadi itu yang telah melanggar ajarannya. Allah menghendaki teratur hidup di atas bumi ini, Allah menghendaki bahagia orang-orang beriman di atas bumi ini, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang itu sendiri yang mengacak-acak aturan Allah subhanahu wa ta'ala.